Cerita dalam bahasa Indonesia. Mawar Biru. Dahulu kala di sebuah kerajaan yang indah di Tiongkok, hiduplah seorang kaisar yang meskipun tua, adalah seorang pria yang periang dan dicintai oleh rakyatnya. Kaisar merasa puas dengan pemerintahannya, tetapi satu-satunya hal yang akan menenggelamkan suasana hatinya yang gembira adalah pemikiran untuk menemukan seseorang yang layak untuk putrinya, Putri Min. Putri Min luar biasa karena kecantikannya. Matanya bersinar dan juga indah, cerah seperti onik coklat, dan mendengar tawanya seperti mendengarkan aliran air yang berdenting. Dia juga cantik dan bijaksana, dan pandai melafalkan syair penyair besar lebih baik dari siapapun yang ada di negeri itu. Putriku, bagaimana cara aku menemukan pendamping yang sempurna untukmu? Oh, hatiku meratap memikirkan gagal melihatmu dengan pria yang layak. Ayah, jangan memaksakan dirimu. Aku yakin alam semesta punya rencana. Oh, aku tidak punya waktu untuk rencana alam semesta. Aku adalah orang tua dan tidak menua ke belakang. Kau tahu, dan aku ingin... Ayah, kau menyusahkan diri sendiri lagi. Lalu apa yang harus aku lakukan? Apa yang aku lakukan? Baiklah, inilah yang akan kita lakukan. Maka, ada banyak pelamar datang ke istana segera setelah diketahui bahwa kaisar menginginkan seorang menantu laki-laki. Tetapi ketika mereka sampai di istana, mereka disambut oleh Tuan Bendahara. Kaisar telah memutuskan bahwa hanya pria yang menemukan dan membawa kembali mawar biru yang akan menikahi putrinya, Putri Min. Mawar biru? Apa itu mawar biru? Di mana kita dapat menemukannya? Para pelamar sangat bingung dengan syarat-syarat ini. Banyak yang menganggap kalau syarat yang diberlakukan oleh kaisar tidak masuk akal dan sekaligus menjauhkan dari pemikiran untuk bisa menikahi sang putri. Beberapa dari mereka yang memutuskan untuk melakukan syarat itu segera berangkat untuk menemukan mawar biru. Salah seorang pelamar yang bernama Tiang, dia seorang pedagang dan sangat kaya. Dia pergi ke toko terbesar di kota. Aku ingin mawar biru yang terbaik yang kau miliki. Maaf tuan, tapi aku tidak punya mawar biru. Aku memiliki banyak mawar merah, mawar putih, merah muda, dan kuning. Tetapi tidak ada mawar biru. Aku ingin mawar biru. Dan dari mana kau mendapatkannya, aku tidak peduli. Aku akan kembali setelah 2 hari. Dan jika kau tidak memilikinya untukku, aku akan membuatmu di penjara. Karena ketakutan, penjaga toko itu mendatangi istrinya dan mengumumkan bahwa mereka hancur. Istrinya, setelah mendengar rengekan suaminya, tersenyum dan lalu berkata, "Tenanglah sayang, kalau kita tidak dapat menemukan mawar biru itu, kita harus membuatnya. Sekarang pergilah ke apotek dan minta pewarna kuat yang akan merubah mawar putih menjadi mawar biru." Lalu keesokan harinya, penjaga toko pergi ke apotek dan meminta pewarna. Dan ahli kimia itu memberinya sebotol cairan biru, menyuruhnya mengambil mawar putih dan mencelupkan tangkainya ke dalam cairan tersebut dan mawar itu akan membiru. Penjaga toko melakukan apa yang diperintahkan. Mawar itu berubah menjadi biru yang sangat indah. Pada hari ketika Tiang datang ke tokonya, dia dengan bangga mempersembahkan kepadanya mawar biru. Menakjubkan. Sekarang aku akan menuju ke istana dan menyerahkannya pada Semoga kau diberkati. Ketika Tiang sampai di istana, dia diantar ke aula di mana dia menyerahkan bunga itu kepada sang putri. Ini adalah mawar putih. Batangnya telah dicelupkan ke dalam pewarna beracun dan berubah menjadi biru. Seandainya kupu-kupu menetap di atasnya, ia akan mati karena asap yang kuat. Bawa ini kembali. Aku tidak membutuhkan mawar yang diwarnai dan tidak menginginkan kebenaran yang kurang dari seorang suami.
Tiang menundukkan kepalanya karena malu dan meninggalkan istana dengan putus asa. Para pelamar lainnya mencari mawar biru dengan berbagai cara. Beberapa dari mereka melakukan perjalanan ke seluruh dunia untuk mencarinya, sementara beberapa dari mereka mencari bantuan penyihir dan juga astrolog. Tapi semuanya akhirnya gagal menemukan mawar biru. Akhirnya ketika semua telah meninggalkan pencarian, Ketua Mahkamah Agung pergi ke istana dengan membawa sebuah bantalan sutra yang terbuat dari safir besar yang diukir untuk meniru mawar yang mekar penuh dengan semua kelopaknya. Yang mulia, aku bawakan untukmu mawar biru. Kaisar berpaling kepada putrinya. Ketua Mahkamah Agung telah membawakanmu apa yang dia klaim sebagai mawar biru. Apa dia telah menyelesaikan pencariannya? Putri Min mengambil benda berharga itu di tangannya dan memeriksanya sejenak. Ini sama sekali bukan mawar. Ini adalah safir, dan aku tidak membutuhkan batu mulia. Maafkan aku, Tuan Hakim Agung, tapi aku harus mengembalikan ini padamu. Tuan Hakim Agung membungkuk sebelum pergi dengan kebingungan. Beberapa bulan telah berlalu, dan sekarang tidak ada seorang pun di negara ini yang berusaha mencari mawar biru. Putri Min yang sedang berjalan-jalan di kerajaan menyamar sebagai seorang laki-laki, mendengar seseorang membacakan puisi favoritnya. Dia berhenti sebentar untuk melihat seorang pria muda bernyanyi, memainkan alat musik satu senar sambil bernyanyi. Aku melihat pohon wilau di sungai saat malam. Senja datang, tak ada angin, tak ada embun, tak ada air. Putri Min tidak bisa menahan diri dan bergabung dengannya dalam kegembiraan. Di rerumputan yang kusut, burung melintasi air terbang, dan di dalam kaca abu-abu, kulihat kilatan cahaya biru. Dan kemudian aku berbalik, mawar bernyanyi untukku. Ada yang putih dan ada yang merah, dan ada juga yang berwarna pink. Tapi hatiku, oh hatiku, menginginkan mawar yang berwarna biru. Oh hatiku, oh hatiku, menginginkan mawar yang berwarna biru. Luar biasa, tidak banyak yang tahu puisi tua ini. Aku Li Jun, senang bertemu denganmu. Putri Min tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi pergi begitu saja. Malam itu, dia melempar dan membalikkan tempat tidurnya, memikirkan Li Jun. Ketika pagi tiba, dia melompat dari tempat tidurnya dan mengenakan penyamaran, lalu berjalan menuju pasar. Ketika dia melihat Li Jun, dia berjalan ke arahnya dan memperkenalkan dirinya sebagai Zhang Yong. Kemudian keduanya bernyanyi dan melantunkan puisi favorit mereka sampai tiba waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal. Ini berlangsung selama beberapa minggu dan Putri Min mendapati dirinya semakin dekat dengan Li Jun. Suatu hari saat keduanya duduk di tepi danau, matahari tenggelam dalam kemuliaan emas berdebu, dan di senja ungu beberapa bintang berkelap-kelip seperti kepala tombak. Jadi kau bukan berasal dari sekitar sini? Tidak, aku dari kerajaan tetangga, datang ke sini untuk melamar Putri Min. Kau tahu, aku jatuh cinta padanya. Tetapi setelah dia menolak pedagang terkaya dan prajurit yang terkuat, aku kehilangan harapan. Aku hanya seorang penyanyi, kau tahu? Mata Putri Min berbinar dan jantungnya berdebar kencang. Dia mencintaiku. Oh, apakah kau pernah melihatnya? Aku telah melihat fotonya, tapi bukan kecantikannya yang membuatku jatuh cinta. Kecintaannya pada puisi kuno yang menarik aku kepadanya. Aku juga mendengar dia bernyanyi dengan sangat baik. Putri Min tersenyum, lalu melepaskan kumis palsunya dan membiarkan rambut panjangnya terurai. Li Jun memperhatikannya dengan mulut terbuka.
adalah Putri Min? Dia segera berdiri dan membungkuk. Putri Min tersenyum dan berdiri meraih tangannya. Kemudian dia juga menjelaskan kepadanya tentang bagaimana dia jatuh cinta padanya. Aku mencintaimu, Li Jun, dan aku ingin menikah denganmu. Aku mohon, tolong lamar aku, Li Jun. Li Jun tersenyum padanya, tapi pikiran tentang mawar biru langsung terlintas di benaknya. Tapi aku tidak punya mawar biru. Kau punya. Lalu keesokan paginya, Li Jun pergi ke istana dengan tangan kosong. Kaisar terhibur melihatnya dengan tangan kosong, tetapi dia memilih untuk membiarkan putrinya membicarakannya. Putri, penyanyi ini yang datang dengan tangan kosong mengaku memiliki mawar biru. Apa yang kau bawa untukku, Tuan yang baik? Aku melihat pohon wilau di sungai saat malam. Senja datang, tak ada angin, tak ada embun, tak ada air. Di rerumputan yang kusut, burung melintasi air terbang. Dan di dalam kaca abu-abu, kulihat kilatan cahaya biru. Dan kemudian aku berbalik, mawar bernyanyi untukku. Ada yang putih dan ada yang merah dan ada juga yang berwarna pink. Tapi hatiku, oh hatiku, menginginkan mawar yang berwarna biru. Oh hatiku, menginginkan mawar yang berwarna biru. Mawar biru adalah dirimu, mawar biru adalah dirimu. Putri Min, kau adalah mawar biru, sudah lama sekali. Apa? Omong kosong, Putri. Apa yang dia bicarakan? Ayah, dia benar. Mawar biru bukanlah mawar fisik, tetapi puisi favorit aku. Li Jun telah menyelesaikan tugasnya dan juga telah memiliki hatiku. Apa? Putri Min menceritakan kepada ayahnya bagaimana dia bertemu dengan Li Jun dan jatuh cinta kepadanya. Apa? Sudah kubilang, ayah, alam semesta punya rencana. Itu selalu saja begitu. Itulah yang membuatku bertemu dengan Li Jun. Aku suka Putri Min yang mulia. Aku ingin melamar dia untuk menikahiku dan berkatmu atas kami. Kaisar merasa terkejut sesaat dan kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Dan akhirnya Putri Min dan Li Jun menikah dalam sebuah upacara yang besar dan Kaisar lebih bahagia daripada sebelumnya. Dia telah belajar untuk tidak memaksakan diri tentang hal-hal yang tidak berada dalam kendalinya dan menyerahkannya kepada rencana alam semesta. Karena alam semesta selalu memiliki rencana.